Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Paena Ismulya. Hari ini kita akan belajar mensimulasikan jaringan dengan menggunakan 3 router, 3 switch, dan 9 PC. Dengan masing-masing router dengan network A, network B, dan network C yang bisa teman-teman lihat di sini. Dan juga untuk penghubung antar routernya juga sudah saya persiapkan di sini. Oke, yang pertama kita bisa drag and drop untuk routernya. Router yang pertama ini adalah sebagai network A, router yang kedua sebagai network B, dan router yang ketiga sebagai network C. Setelah itu kita drag and drop untuk switch-nya. Switch pertama, switch kedua, dan switch ketiga untuk masing-masing router di sini. Kita akan rapikan. Kemudian selanjutnya kita buat PC berjumlah 3 untuk masing-masing routernya. Setelah komponen semuanya sudah dibuat ke dalam workspace, sekarang kita akan mengkoneksikannya dengan kabel. Untuk router dengan router akan kita koneksikan dengan kabel cross. Kemudian untuk komponen yang berbeda kita koneksikan dengan kabel strike. Setelah kita selesai mengkoneksikan, sekarang kita isikan untuk IP address dari masing-masing PC. Seperti yang kita lihat bahwa network A dia bernetwork ber-IP address 192.168.12.0. Maka untuk PC 0 di sini kita buka IP konfigurasinya. Kita buat IP-nya di sini menjadi 192.168.12, kemudian 2. Nah, di sini kita buat 2, kenapa tidak 1? Karena untuk IP address 192.168.10.1 akan digunakan sebagai default gateway dari network A. Subnet masknya, default gateway-nya 168.10.1. Kemudian kita isikan pada PC selanjutnya 192.168.12.3, subnet masknya 2555, 255, 192.168.12.1 untuk default gateway. Kemudian PC terakhir pada network A kita isikan juga 192.168.12.14 nya 168.12.1. Oh, mohon maaf, ini adalah 4. Oke, 3, 4. Nah, setelah kita network 1 sudah kita isikan IP address-nya pada masing-masing PC. Oke, di sini kita akan mengkonfig router 0 untuk kabel gigabit Ethernet 0/1. Di sini saya akan menggunakan CLI.
Oke, yang pertama kita enable, kemudian kita configure terminal. Setelah masuk ke configuration terminal, kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, setelah kita masuk di sini, sekarang kita bisa mengisikan berapa IP address dari default gateway atau di kabel gigabit Ethernet 0/1 pada router 0. Ini kita isikan address sesuai dengan apa yang kita isikan pada default gateway sebelumnya, teman-teman semuanya. 8. Oke, 168, kemudian 12.1 untuk IP-nya. Selanjutnya adalah subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kita enter, kemudian kita on kan untuk buttonnya untuk agar routernya nyala. Kita no sh. Oke, router di sini sudah menyala. Nah, setelah kita on kan untuk router 0-nya, sekarang dapat terlihat di sini bahwa kita sudah menghubungkan masing-masing PC ke routernya. Artinya koneksinya di sini berjalan. Setelah itu kita coba untuk mengkonfig PC 3 di sini. Kita pakai IP configuration. Untuk PC 3 berarti dia masuk dalam network B atau router 1. Nah, network B ini ber-IP 192.168.16.0. Maka bisa kita tuliskan di sini 192.168.16.2. Untuk subnet masknya tetap 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita pakai IP yang paling pertama, 16.1. Setelah itu kita coba config juga untuk PC 4 dan PC 5. 8, 16, 3. Dan PC 5, 16, 3. Karena di use 192, 168, 16, 4, 92, 168, 16, 1. Oke, sekarang kita mengkonfigurasi untuk default gateway-nya atau gigabit Ethernet 0/2 pada router 1. Di sini kita akan mengkonfig lewat CLI. Di sini kita bisa exit. Oh, ini karena sudah masuk ke dalam interface gigabit Ethernet 0/2, maka bisa kita tuliskan IP address. Kita buat 192.168.16.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, dia masuk. Sekarang kita on kan untuk routernya. Klik enter, dan sekarang router satunya telah menyala. Setelah itu kita lanjut mengkonfig untuk PC 6-nya. Kita buat 192 sesuai dengan network C, teman-teman semuanya. Berarti 192.168.16.1.
92 untuk subnet masknya tetap, kemudian default gateway-nya 192.168.9 IP pertama dari network C, kemudian PC ke-7 kita buat 192.168 dan 99 titik ini 7 berarti ke 3 192.168 8.9.1 untuk default gateway-nya. Kemudian PC terakhir dari network C 192.168.9.155.255.255.0 Kemudian kita config untuk router 2 atau network C pada gigabit Ethernet 0/1. Kita coba untuk keluar dulu. Di sini kita konfigur terminal. Nah, setelah itu kita buka untuk interface gigabit Ethernet 0/1 karena dia ke bawah 0/1. Kemudian kita buat IP address-nya, IP address kita buat 192.168.9.1 sesuaikan dengan subnet, sesuaikan dengan default gateway tadi. Kemudian kita tuliskan subnet masknya sesuai dengan subnet mask yang ada di bawahnya 255.255.255. Oke, kemudian kita klik enter dan jangan lupa untuk menyalakan routernya dengan mengetikkan no sh enter. Dan ya, sekarang untuk masing-masing router sudah berjalan. Kita akan mencoba memapping PC 0. Kita akan coba memapping PC 0 ke PC 2. Kita akan mencoba dengan command prompt di sini ping alamat IP tujuan yaitu 192.168. Karena di sini PC 2 itu memiliki alamat IP 192.168.12.4. Request timeout pertama, request timeout yang kedua, request timeout yang ketiga. Oke, mungkin ada kesalahan pembuatan di sini. 12.4, 12.1. Oke, di sini ada kesalahan penulisan pada IP konfigurasi. Jadi seharusnya kita menuliskan 12.2 dan 12.1. Kita cek lagi 12.3, 12.1, 12.4, 12.1 dan pada gigabit Ethernet 0/1, 12 dan kita akan mencoba untuk mapping di sini ke PC kedua, PC 2 pada network A. Ping 192.168.12. Dia akan mereply, artinya komputer PC 0 dan PC 2 dia terhubung pada di sini karena bisa meng-forward surat yang diberi dari PC 0 menuju ke PC 2. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk memping 0 PC 0 ke PC 3. Ping 192.168. Di sini adalah 16 untuk PC 3, PC pertama. PC ketiga dari network B adalah 2.
Kita enter dan di sini akan mereply bahwa destination host unreachable, berarti dia belum bisa untuk berkomunikasi antara PC0 dan PC3. Maka dari itu kita perlu merouting antar router di sini, sehingga ya kita perlu merouting di sini ketiga router tersebut, sehingga masing-masing dari PC ini dapat berkomunikasi di PC lain yang berbeda alamat network. Kita akan coba merouting di sini. Sebelumnya kita akan memasukkan IP dari gigabit Ethernet 0/0 di sini pada router 0 atau network A, dan juga kita akan menambahkan IP di sini pada router 1 di gigabit Ethernet 0/0. Kita akan keluar dulu, kemudian kita interface, kita arahkan ke gigabit Ethernet 0/0 pada router 0. Setelah masuk, kita masukkan IP address. Kita sesuaikan pada yang telah kita buat ini. IP rootnya adalah 192.168.1.1. 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.252. Enter. Dan kita nyalakan no SH. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke router 1 untuk kembali menyalakan gigabit Ethernet 0/0 sehingga router 0 dan router 1 bisa terhubung. Kita coba keluar dulu. Kita arahkan interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita buat IP address di sini 192.168.1.2. Jadi di sini kita ambil dari situ. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.252. Ya teman-teman, 255.255.255.252. Kita enter. Kemudian kita jangan lupa untuk menyalakan routernya, no SH. Enter. Dan router 0 dan router 1 sudah menyala di sini dan memiliki IP address pada gigabit Ethernet 0/0 pada router 0 dan gigabit Ethernet 0/0 pada router 1. Kemudian kita juga mengkonfig pada gigabit Ethernet 0/0 pada router 1 dan juga gigabit Ethernet 0/0 pada router 2 atau network C. Kita akan mencoba di sini. Kita akan keluar dulu, kemudian kita arahkan interface gigabit Ethernet 0/, karena dia ke kanan berarti dia 0/1. Enter. Gigabit, oke, ada kesalahan tulisan. Interface gigabit Ethernet 0/1. Oke, setelah itu kita buat IP address-nya. IP address adalah 192. Kita sesuaikan pada yang di IP root di bawah ini teman-teman semuanya. 192.168.168.168.2.1. Enter. Oh, kita lupa untuk memasukkan subnet masknya. Jangan lupa teman-teman, 255.255.255.252. Enter. Oke, kemudian kita jangan lupa untuk menyalakan routernya dengan mengetikkan no SH, atau di sini bisa kita kenal bahwa no shutdown, sama aja teman-teman semuanya. Bisa pakai yang mana? Bisa no SH ataupun no shutdown. Oke, kita beralih ke router 2. Kita X, kita exit,
Kemudian kita arahkan ke interface gigabit Ethernet. Karena router 2 dia mengarah ke kiri, berarti kita arahkan dia ke gigabit Ethernet 0/0. 0/0. Setelah masuk, kita buat IP address 192.168. Kita sesuaikan di sini ya teman-teman semuanya. 192.168.2.2. 2.2. Jangan lupa subnet busnya 255.255.255.252. Enter. Dan jangan lupa untuk nyalakan routernya dengan OSH. Kita enter. Oke, untuk masing-masing router sudah menyala dan memiliki IP root di sini. Setelah itu, kita masih belum bisa untuk mengkomunikasikan. Ketika kita coba untuk PC 0-nya, kita komunikasikan ke PC 3. Meeting 192.168.16.2. Dia akan menampilkan destination host unreachable. Berarti kita masih belum bisa untuk menghubungkan antara dua PC yang berbeda network. Maka dari itu kita perlu satu langkah lagi, yaitu routing pada masing-masing router teman-teman semuanya. Di sini bisa kita pakai routing statik, tapi di sini saya akan memakai CLI ini dengan IP root router 0. Kita akan arahkan dia untuk dapat berkomunikasi dengan router 1. Kita perlu 3 buah kita perlu 3 buah IP, 1 buah network, 1 buah mask, dan 1 buah gate dari router yang akan dilalui, teman-teman semuanya. Oke, kita coba untuk IP root 192.168. Ini untuk networknya, teman-teman semuanya. 192.168.16.0. Karena dari router 0, di sini kita akan arahkan dia ke router 1 yang memiliki network, atau router 1 ini adalah network B yang memiliki network 192.168.16.1. Dan ini kita bisa tuliskan networknya, kemudian kita tuliskan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Setelah kita tuliskan subnet masknya, kita perlu ketahui bahwa ketika dia router 0 akan memasuki router 1, dia akan melewati gerbang daripada router 1 di sini pada gigabit Ethernet 0/0. Yang telah kita buat tadi, IP-nya adalah ini ya teman-teman semuanya, 192.168.1.2. Dia akan melewati gerbangnya 192.168.1.2. Oke, sudah kita buat di sini. Nah, kita sudah mengkonfig untuk router 0-nya agar dapat ke router 1. Kita juga perlu mengonfig router satunya agar dapat ke router 0 untuk mengembalikan pesan atau data yang akan dikirim. Kita akan buka X, kemudian kita tuliskan IP root. Networknya adalah mengarah ke router 0 atau network A, berarti 192.168.12.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan untuk gate-nya adalah di sini teman-teman semuanya, gigabit Ethernet 0/0 pada router 0, atau di sini ya, bisa teman-teman lihat di sini yang sudah kita tuliskan tadi, 192.168.1.1. Oke, jadi untuk router 0 ke 1-nya sudah dan router 1 ke 0-nya sudah, maka kita coba untuk memping dari PC 0 ke PC 3 dengan ping 192.168.16.2.
Oke, dia request timeout. Request timeout dan oke, kita ulangi. Ping 192.168.16.2 dan ya, dia akan mengembalikan atau mereply pesan yang dikirim dari PC 0. Berarti untuk network A dan B sudah terhubung. Sekarang kita perlu menyambungkan network A ke network C dan network B ke network C, teman-teman semuanya. Dengan cara seperti tadi, kita bisa tuliskan di sini IP root 192.168 kita sesuaikan pada network C-nya adalah 9.0, kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0 dan gerbangnya adalah gigabit Ethernet 0/0 pada router 2. 168 2.2. Oke. Kemudian kita juga oke, di sini mungkin ada kesalahan penulisan dari saya. Di sini seharusnya kita tuliskan karena 192.168.9.0.255.255.255.0 dan di sini karena router 0 akan menuju ke router 2, dia akan melewati gerbang dari router 1, teman-teman semuanya. Berarti dia tetap harus menggunakan gerbang dari gigabit Ethernet 0/0 pada router 1. Kita tuliskan 192.168.1.2. Enter. Oke. Selanjutnya kita beralih pada router 1, kita hubungkan ke router 2. IP root 192.168, kita sesuaikan pada network C-nya dan 0, 255.255.255.0 dan 192.168.2.2. Oke, setelah itu kita pasangkan juga untuk router 2-nya network C ke network A dan network B dengan cara seperti tadi. Kita keluar dulu, IP root 192.168, networknya 12.0 dan subnet mask. Kemudian adalah gerbangnya berarti dia melewati dari router 1 gigabit Ethernet 0/1 pada router 1. Dari router 2 menuju ke sini melewati gerbang ini dan ke sini. Itu 192.168.2.1. Kita enter, kemudian karena ini kita pasangkan ke router 0, kita juga harus pasangkan dia ke router 1. IP root 192.168.12.16 255.255.255.0 dan 192.168.2.1. Oke. Nah, kita coba berkomunikasikan dari PC 0 ke PC 6. Kita akan ping di sini, ping 192.168. Untuk network C adalah 9 dan titik 2. Oke, request timeout yang pertama. Mungkin yang pertama dan yang kedua tidak apa-apa dan ya, dia akan reply di sini. Kita akan kembali mencoba 92.168.92, kita enter dan ya, PC 0 bisa untuk berkomunikasi ke PC 6. Artinya network A dan network C sudah dapat terhubung. Kita akan coba untuk network B ke network C. Apakah dia terhubung dari PC 3 ke PC 6. Ping 92.168.9.2. Dan ya, dia juga terhubung untuk network B dari PC 3 ke network C dari PC 6. Artinya semuanya di sini router dari router 0, router 1, router 2, network A, B, C dari masing-masing sudah dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, artinya
routing kita sudah berhasil. Mungkin sekian cara mensimulasikan dari routing masing-masing router. Terima kasih sebelumnya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.